Kat adalat Nabi Muhammad selalu diiringi awan. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الآية صدق الله العظيم. Ini surah Al-Baqarah ayat 146. Dalam tafsirnya para ulama mengatakan alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang yang diberi kitab ya'rifunahu, kenal sama Nabi, kama ya'rifu abna'ahum, seperti mengenal anak-anak sendiri. Jadi orang yang mendapat kitab Taurat, kitab Injil, para pendeta dahulu tuh mereka yang benar-benar mempelajari kitab Tauratnya, mempelajari kitab Injilnya, ya'rifunahu, mengenal Nabi, mengenal ciri-ciri Nabi. Nabi itu begini begitu, sifatnya mengenal. Kama ya'rifu abna'ahum, seperti mengenal anak-anaknya. Iya kan? Kalau kita mengenal anak kita, suaranya udah kenal. Suara anak saya tuh. Kan gitu ya. Mereka begitu mengenal. Ya. Wa in farqa minhum, tetapi ada sebagian mereka latumul haq, menyembunyikan kebenaran. Lihat orang Yahudi. Ya kan? Tahu, tapi dia enggak mau kalau ada orang nabi terakhirnya bangsa Arab, kayak ini Bani Israel. Kan gitu, ya. Makanya wahum ya'lam, mereka tahu hal itu. Tapi karena memang ada kedengkian, kebencian, dan ada arogansi dari Bani Israel, keinginan mereka para nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Contohnya Buhairah, seorang rahib di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad umur 13 tahun, ketika mau ikut sama pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib berdagang ke Syam. Buhairah merasakan sudah datangnya tanda-tanda Nabi akhir zaman. Biasanya Abu Hurairah cuek, kalau ada kafir dari Mekah menuju Syam tuh cuek aja, biasa aja, nggak ada undangan mampir, nggak ada. Tetapi begitu rombongan Abu Thalib sudah merasakan ini ada apa, sehingga dia harus keluar melihat ada iring-iringan awan. Gumamah kat adalat Nabi Muhammad selalu diiringi awan. Terus akhirnya di stop sama Abu Hurairah dan undang masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Kata Abu Hurairah, mampirlah wahai orang Mekah. Mampir. Abu Thalib menyuruh Nabi Muhammad karena masuk umur 13 tahun, kau duduk sini, tunggu di sini sebentar ya, ini orang tua dah. Gitu ya. Diundang sama Abu Hurairah, rahib Nasrani. Cuma rahib Nasrani sama Abu Hurairah ini silsilahnya terus ke sampai Nabi Isa alaihissalam, artinya ajarannya dia nggak terputus. Ahli kitab nih, ya. Jadi zaman Hariyun turun temurun sampai ke Abu Hurairah ini. Ya, makanya tidak terkontaminasi, bahwa dia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Nah, ciri-ciri kitab yang dari samawat turun dari langit itu pasti menceritakan Nabi akhir zaman dan hari kiamat. Jadi kalau sebenarnya ada kitab samawat tidak menceritakan Nabi Muhammad dan hari kiamat, maka itu dari rekayasa. Ya. Kemudian Abu Hurairah menyuruh semua masuk dalam. Sebenarnya lihat awan masih ada di luar, kata Abu Hurairah. Apakah semua sudah masuk? Ada anak di situ. Biar dia tunggu sebentar di situ. Oh, enggak masukin. Benar. Lalu kata Abu Hurairah, siapa namamu? Muhammad. Abu Hurairah mengatakan ini, demi Lata Uzza, jawab pertanyaanku. Karena Nabi Muhammad sudah ada irhasat. Apa irhasat ini? Irhas, ciri-ciri bakal pinabiyyah. Satu khairul ada, satu keutamaan, satu keanehan yang dialami atau yang dimiliki oleh calon nabi. Kalau sudah jadi nabi jadi mukjizat. Irhasat, ciri-ciri sesuatu hal yang ajaib, yang aneh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, aku benci dengan kalimat itu. Jadi enggak mau pakai sumpah Lata dan Uzza. Kebiasaan orang Mekah pasti memakai sumpah Lata dan Uzza. Demi Tuhan Lata dan Uzza. Nabi Muhammad enggak mau. Pada waktu itu belum diutus, belum diberikan wahyu. Kata Al-Ma'sum, ini sebutkan Al-Ma'sum dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah matinya, ini mulai ada ciri-ciri dapat. Kan itu. Lalu kemudian perhatikan semua dari ujung rambut, ujung kaki Nabi Muhammad. Percis apa yang disirati oleh kitab Injil. Lalu tanya sama Abu Thalib, wah ini anak siapa? Anakku, kata Abu Thalib. Lah, bukan. Kok begitu? Anak siapa? Ini anak saudaraku, ponakan. Betul kalau begitu.
Dicocokkan masalahnya, dicocokkan. Nah, kan ini iya anak saudaraku, ini ponakanku. Nah, Abu Thalib begitu sayang banget sama Nabi Muhammad. Waktu itu Abu Thalib miskin, begitu memelihara Nabi Muhammad naik perdagangannya. Wah, niaganya naik, subhanallah. Ya, niaganya naik luar biasa, dapat keberkahan karena memelihara Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, wahai anakku, boleh aku melihat punggungmu? Minta diizin buka baju. Akhirnya dibuka benar, ada man baina katifaini, di antara dua pundak Nabi ada khatam nubuwah, cap kenabian. Kata ulama, nonjol sebesar telur puyuh. Khatam Nabi dicium oleh Bukhairah. Kata Bukhairah, wahai paman, ini anak bawa lagi pulang. Kalau orang Yahudi tahu ini jalan, pasti dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Bawa lagi pulang, jangan terus ngesam. Subhanallah. Ya alifunahu, mengenal benar-benar kama yaifu abna'ahum, seperti mengenal anak-anak mereka. Begitu kalau yang benar-benar mereka sungguh-sungguh tahu. Jamaah sekalian, sedikit tadi, lalu kemudian sekarang gini, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dapat wahyu, ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wa kullu naqussu 'alaik min amri rasul ma nusabbitu bi fu'adak. Wa kullu naqussu 'alaik min amri rasul. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sudah aku kisah-kisahkan, aku sampaikan kisah-kisah para nabi terdahulu. Nabi Muhammad mendapat kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua. Untuk apa tuh? Manusabbil fu'adak, untuk menguatkan keyakinan. Ada perbandingan. Zaman dulu Nabi Musa juga berjuang syiar. Nabi Ibrahim syiar. Sama siapa Nabi Ibrahim syiar? Sendirian. Menghadapi Nabi Nabi berapa orang? Pakai fatwa sendirian. Emang orang berdua punya kelompok apa? Nggak ada. Belum punya majelis Nabi Ibrahim menghadapi Nabi Namrud. Manusabbil fu'adak, untuk menguatkan keteguhan. Kalau Nabi Muhammad yang sudah yakinnya pol, teguh imannya, dikasih pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu kisah, kita lebih perlu, betul nggak? Kita lebih perlu untuk mendapatkan bagaimana sirah Nabawi, belajar apa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat saat Abi Waqqas, dia bilang, aku sering kali mencapaikan pada anak-anakku mengenai kebersamaan Nabi, peperang sama Nabi, seperti aku menuntun mereka membaca Quran ayat demi ayat. Sahabat. Jadi kalau mengatakan bi'ah, sahabat sering menceritakan kepada anak-anaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, dia nak sini nak, Nabi Muhammad begini loh nak. Nah, sebagaimana menuntun mereka hafalan Quran, begitu ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, buat kita nih, kata Nabi, wakil Nabi SAW, man ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali pernah mengembala domba. Apa hikmahnya? Nabi Musa mengembala domba, Nabi Isa mengembala domba, betul nggak? Apa hikmahnya? Seorang menjadi pemimpin harus terdidik namanya menggembala. Wah, mengayomi, menuntun, ya. Gembalaannya itu bertanggung jawab, dibawa 10 ya kembali 10. Jangan sampai ada yang masih kelaparan, masa ini khusus, jangan sampai ada yang cacat, betul nggak? Punya konsekuen, punya rasa tanggung jawab. Ini maksudnya hikmahnya di sana. Maka sana ampel, ngarang siir, lir-ilir, cah angon, ya. Ini sebenarnya dari hadis. Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembala domba. Gitu ya.